Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fia Oktaviani. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kitab Talimut Talim pekan ketiga materi ke-15. Sebelumnya, seperti yang diajarkan oleh Bapak dosen kitab Talimut Talim ini, kita akan belajar sedikit nahu, yaitu tentang kalimat. Kalimat itu ada 3, isim, fiil, sama huruf. Nah, isim, pengertian dari isim dan macam-macam isim. Isim bisa dikenali dengan 2 cara, dengan makna dan dengan tanda-tandanya. Jika seseorang sudah tahu maknanya, kayak contohnya al-masjidun, itu kan benda, artinya masjid. Al-jamil, itu artinya ganteng, cantik. Itu namanya isim, setiap kata yang menunjukkan kata. Al-ismu kullu kalimatin yaduru au sifatin. Setiap kata yang menunjukkan kepada zat atau sifat itu isim. Tanda-tandanya, isim bisa kemasukan alif lam. Contohnya kan al-masjidun, itu alif lam. Bisa dimasuki tanwin, masjidun, masjidan, masjidin. Bisa dimasuki huruf jar juga, kayak contohnya al-masjidi. Huruf jarnya itu fi. Bisa dimasuki kasroh di akhir ketika isim kemasukan huruf jar. Di sana ada 3 tanda, huruf isim, ada huruf jar, sama alif lam. Ada kasroh dan juga bisa diidofakan. Contohnya, masjidun madrasati, itu artinya masjid sekolah. Masjid ini isim karena diidofakan. Terus macam-macam isimnya, ada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang setiap kata yang menunjukkan arti satu. Contohnya muslimun, mukminun, kafirun, munafikun, masjidun. Ada juga isim tasniyah. Kalau isim tasniyah tuh yang menunjukkan 2 kata. Kayak contohnya muslimani, mukminani, kafironi, yang ditambah alif, nun, atau ya nun. Kan muslimani bisa juga muslimaini. Terus ada yang ketiga yaitu isim zaman. Nah, ada juga fiil. Kalau fiil itu tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim. Dia punya tanda-tanda sendiri. Bisa kemasukan kod, sim, sofa, dan tatanis sakinah. Itu fiil. Terus ada jamak. Jamak juga huruf yang tidak ada tanda isim sama fiilnya. Dan jamak juga kan dibagi 3 ya, jamak mudzakkar, muannas, sama jamak taksir. Biasanya kalau mau cepat paham itu, jamak mudzakkar itu jamak yang tidak ada tamar butonya. Yang ada tamar butonya itu jamak muannas salim. Nah, jamak mudzakkar contohnya muslimun, muslimani, muslimuna. Mudzakarnya itu wawun nun. Jamak muannas salimnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ada alif sama tamar butoh. Nah, kalau isim ma'rifat atau nakiro itu contohnya al-masjid, itu masuknya isim ma'rifat. Terus al-masjidun juga itu masuknya isim nakiro. Di sini ada contoh wa ma ikhtiyarul masjida al-ustada. Ikhtiyaru itu isim karena diidofakan. Al-masjidu juga isim karena ada alif lam. Al-ustad juga isim karena ada alif lam. Al-a'lama juga isim karena ada alif lam. Dan lain sebagainya. Terus ada Abu Hanifah. Abu itu isim karena diidofakan. Nah, ada juga isim domir yang meskipun tidak memakai tanda-tanda yang tadi itu sudah termasuk isim. Kayak syekhon, itu kan isim mufrad. Allahu, Allaha, itu juga isim. Selanjutnya saya akan menjelaskan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyaru al-ustadu fayam bagi ayahtaro wa a'lamu wal awro wal asan kama ikhtiyaru Abu Hanifah
Hana idin Hamada bena Abi Sulaiman ba'da ta'ammalu faltafakkur. Memilih ustadz, semestinya pelajar untuk memiliki kepada yang lebih berilmu, yang lebih hati-hati dan lebih tua usianya. Kenapa? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau memilih kepada Syekh atau Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya setelah dia meneliti dan memperhatikan. Waqala Abu Hanifah rahimallahu ta'ala wajadtuhu syekhon waquran haliman soburan. Kata dia, Imam Abu Hanifah, saya mendapati Hamad bin Sulaiman sebagai seorang syekh, sebagai seorang guru yang penyayang, lembut, dan juga sabar. Waqala sabatu inda Hamid bin Abi Sulaiman fanabatsu. Lalu berkata Imam Abu Hanifah, saya senang belajar bersama Syekh Muhammad bin Sulaiman, maka saya tumbuh dan berkembang ilmunya. Wa kana azama ala dhahabi ilal bakhara litolabil ilmi. Maaf. Waqala sami'tu hakiman min hukmihi samaratahu. Dia berkata, saya pernah mendengar dari seorang yang bijak, dari orang-orang bijak dari negeri Samarkand. Qala inna wahidan min tolabil ilmi syawaroni fi tolabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila bakhara li tolabil ilmi. Ada seseorang dari para pelajar yang meminta pendapat kepadaku untuk mencari ilmu karena dia akan pergi ke negeri Bukhara untuk mencari ilmu. Wahada kada yang bagi ayyushawira fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil amrani wa lam yakun akadu aftani minhu. Kenapa harus bermusyawarah? Demikianlah semestinya pelajar harus bermusyawarah dalam setiap urusan, karena Allah juga menyuruh kepada Rasul untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal pada waktu itu tidak ada yang lebih cerdas daripada Rasul. Wa ma'dalika amra bil musyawarati. Tapi meskipun begitu, Rasul tetap mengajak bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur hatta khawaijil baiti. Nabi mengajak musyawarah kepada para sahabat tentang segala masalah sampai kepada kebutuhan rumah tangganya. Qala Aliyu mahalaka amarahu an masyhurah. Sayyidina Ali berkata, tidak akan celaka seseorang, tidak akan celaka karena bermusyawarah, karena kegagalan dan kesuksesan ditanggung bersama. Yumkin ilahuna awalan ida wajahtum kalimatul akhta fangfunni wallahu mafiq ilah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.